Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Setelah kita mengetahui bahwa data menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia masih relatif rendah, kita patutlah prihatin dan berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama kita sebagai calon pendidik nanti. Di video ini saya akan menjelaskan aspek-aspek pengembangan lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Kadir dengan NIM 231012051, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Melalui video ini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Aspek-aspek pengembangan lembaga pendidikan. Video edukatif ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Ibu Nur Gamar, MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Sebelum kita membahas aspek-aspek pengembangan lembaga pendidikan, kita perlu tahu dulu apa itu pengembangan lembaga pendidikan. Pengembangan lembaga pendidikan merupakan proses strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan lembaga pendidikan, yaitu yang pertama adalah aspek kurikulum. Maksudnya dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan zaman yang meningkatkan pada pendidikan karakter. Yang kedua adalah aspek sumber daya manusia, yaitu dengan melihat kualitas pendidik seperti guru dan dosen yang harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga yaitu aspek sarana dan prasarana, yaitu fasilitas pendidikan yang menyediakan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Perlu teman-teman ketahui perbedaan sarana dan prasarana. Sarana adalah alat atau benda yang digunakan secara langsung seperti buku, pensil, mobil, dan papan tulis. Sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang yang tidak bergerak seperti kelas, gedung, dan jalan raya. Yang keempat yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen adalah aspek yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam suatu proses manajemen. Yang kelima yaitu aspek keuangan, yaitu pendanaan yang mencari sumber dana dari pemerintah, swasta, atau kerjasama dengan pihak lain. Yang keenam yaitu aspek kerjasama dan jaringan, menjalin hubungan dengan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat agar mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial. Yang ketujuh yaitu aspek penjaminan mutu. Akreditasi yaitu memastikan lembaga terakreditasi secara nasional atau internasional yang memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan terkait. Yang kedelapan yaitu aspek teknologi dan inovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi atau media pembelajaran berbasis teknologi dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mempermudah proses belajar mengajar. 9 yaitu aspek kultural, penguatan budaya sekolah dengan menanamkan budaya kerja keras, disiplin, dan kolaborasi dalam lingkungan pendidikan, menjaga kearifan lokal sambil membangun wawasan global. Jadi, secara keseluruhan,
Pengembangan lembaga pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga yang adaptif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin keberlanjutan dan kemajuan pendidikan.